Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Wardania, NIM C1M02410148, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloning gen. Yang pertama yaitu sejarah cloning gen. Perkembangan cloning gen tidak muncul secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang dalam dunia biologi molekuler. Tonggak awalnya dimulai pada awal tahun 1970-an ketika para ilmuwan berhasil menemukan cara untuk memotong dan menyambung DNA secara terkontrol. Pada tahun 1971, Fauberg menjadi ilmuwan pertama yang berhasil menggabungkan dua potongan DNA dari spesies yang berbeda sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Tidak berhenti di itu, Herbert Boyer kemudian menyempurnakan teknik ini dengan memasukkan DNA rekombinan ke dalam plasmid bakteri lalu menumbuhkan bakteri tersebut sehingga DNA asing dapat bereplikasi di dalamnya. Hasil ini menjadi dasar utama teknologi cloning gen seperti yang digunakan sekarang. Yang kedua yaitu pengertian cloning gen. Cloning gen merupakan teknik dalam bioteknologi yang bertujuan untuk memperbanyak fragmen DNA atau gen tertentu secara identik sehingga dapat diperoleh dalam jumlah besar. Ini dilakukan melalui rekayasa genetika dengan memanfaatkan vektor biasanya seperti plasmid sebagai pembawa gen target yang akan dimasukkan ke dalam sel inang seperti bakteri. Ketika plasmid rekombinan masuk ke dalam sel inang, bakteri akan berkembang biak melalui proses pembelahan sel, karena gen target berada dalam plasmid yang ikut terbawa saat sel membelah, maka gen tersebut akan ikut diperbanyak. Yang ketiga yaitu proses cloning gen. Yang pertama yaitu isolasi gen, yaitu tahapan awal dimulai dengan mendapatkan DNA yang mengandung gen target dari sumber biologis seperti jaringan tanaman, hewan, atau mikroorganisme. DNA kemudian dipisahkan dan diekstraksi agar gen spesifik dapat diperoleh untuk tahapan berikutnya. Yang kedua yaitu pemotongan DNA. DNA yang sudah diperoleh dipotong menggunakan enzim restriksi. Enzim ini memotong DNA pada urutan basa tertentu sehingga menghasilkan potongan DNA dengan ujung yang dapat disambung ke vektor. Plasmid sebagai vektor juga dipotong menggunakan enzim yang sama agar ujung DNA saling cocok. Yang keempat, langkah-langkah cloning gen, yaitu isolasi. Proses mengambil DNA target dari sumbernya seperti dari jaringan tanaman, hewan, atau mikroorganisme. Yang kedua yaitu pemotongan, yaitu memotong DNA dengan enzim restriksi yang bekerja seperti gunting biologis untuk memotong DNA pada urutan basa tertentu. Yang ketiga yaitu penyisipan, di mana menyisipkan ke plasmid vektor menggunakan enzim ligase yang berfungsi merekatkan kedua ujung DNA sehingga terbentuk DNA rekombinan. Yang keempat yaitu transformasi, yaitu memasukkan plasmid rekombinan ke sel bakteri, biasanya E. coli, sehingga bakteri dapat menyerap dan membawa DNA baru. Yang kelima yaitu enzim restriksi. Enzim ini juga dikenal sebagai endonuklease restriksi, yaitu enzim yang memotong molekul DNA pada lokasi-lokasi tertentu. Enzim restriksi ini merupakan alat penting dalam pemotongan DNA dengan presisi, yang dimana enzim ini berfungsi sebagai gunting biologis yang dapat mengenali urutan basa tertentu pada DNA dan memotongnya pada lokasi tersebut. Enzim restriksi merupakan komponen utama dalam teknik cloning gen, rekayasa genetika, dan manipulasi DNA di laboratorium. Cloning adalah proses reproduksi yang menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan individu aslinya. Cloning memiliki beberapa metode, yaitu seperti metode cloning tradisional yang dimana melibatkan penggunaan plasmid sebagai vektor untuk mengisolasi gen target,
Selanjutnya yaitu teknik modern seperti PCR dan CRISPR telah meningkatkan efisiensi dan akurasi proses cloning. Yang terakhir yaitu alat laboratorium modern, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisien dan akurasi proses cloning. Yang ketujuh yaitu manfaat dan implikasi etis cloning. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesehatan dan ketahanan pangan karena teknologi ini memungkinkan produksi obat-obatan penting seperti insulin, pengembangan tanaman tahan hama dan penyakit, serta peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Implikasi etis, yaitu cloning gen memiliki implikasi etis karena penggunaan teknologi ini memerlukan pentingnya moral, terutama terkait batasan manipulasi genetik, keamanan lingkungan, resiko penyalahgunaan, serta ketidakadilan sosial jika teknologi ini hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Studi kasus keberhasilan. Keberhasilan cloning gen dapat dilihat pada produksi insulin manusia menggunakan bakteri insulin E. coli, di mana gen penyadi insulin diisolasi lalu disisipkan ke dalam plasmid dan dimasukkan ke dalam sel bakteri melalui transformasi. Bakteri kemudian memperbanyak diri dan menghasilkan insulin dalam jumlah besar yang selanjutnya dimurnikan untuk terapi diabetes. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa gen mampu memproduksi protein manusia secara cepat, aman, dan efisien untuk kebutuhan medis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diberikan yaitu cloning gen merupakan teknik bioteknologi yang digunakan untuk memperbanyak gen tertentu secara identik dengan memanfaatkan sel inang. Teknologi ini sangat penting karena memungkinkan produksi protein bernilai medis, pemahaman fungsi gen, dan pengembangan organisme transgenik. Meskipun memiliki manfaat besar di bidang pertanian dan penelitian, penerapannya tetap memerlukan pertimbangan etis untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.